Mengapa kita harus peduli dengan penyakit jantung? Banyak orang berpendapat bahwa mereka baik-baik saja, tidak merasakan sakit apapun, dan yang muda berpendapat bahwa orang muda tidak mungkin terkena penyakit jantung. Tetapi perlu kita ketahui fakta-fakta tentang penyakit jantung di Indonesia. Pada tahun 1991, angka kematian akibat penyakit jantung koroner adalah 16%. Kemudian di tahun 2021 angka tersebut melonjak menjadi 26,4%. Jadi, angka kematian akibat penyakit jantung koroner diperkirakan sekitar mencapai 53,5 per 100.000 penduduk di negara kita. Pada tahun 1986 berdasarkan survei RI, penyakit jantung dan kardiovaskular menduduki peringkat ketiga penyebab kematian penduduk usia 45 tahun. Pada tahun 1992 peringkat ini menjadi peringkat 2, dan sejak tahun 1993 penyakit jantung dan kardiovaskular selalu menduduki peringkat pertama. Laki-laki akan mulai sangat beresiko mengalami penyakit jantung pada umur 45 tahun, sedangkan pada wanita dimulai pada umur 55 tahun. 50% dari laki-laki dan 64% dari wanita yang meninggal karena penyakit jantung tidak pernah mengalami gejala apapun sebelumnya atau merasakan baik-baik saja. Pernahkah Anda berpikir jantung kita itu bentuknya seperti apa dan bagaimana dia bekerja? Sebaiknya kita pelajari tentang anatomi jantung, salah satu organ tubuh yang berperan penting dalam hidup kita. Menurut penelitian para pakar kedokteran, ukuran jantung orang berbeda-beda dan unik. Uniknya adalah ukuran jantung seorang individu didasarkan pada seberapa besar salah satu tangannya mengepal. Jantung kita berbentuk lonjong sehingga gampang untuk mengembang dan memompa darah sebesar 5 liter. Jantung yang kita lihat sebenarnya adalah otot-otot yang mempunyai sistem pendukung lainnya. Jantung memiliki otot yang disebut miokard, yang merupakan campuran otot polos dan otot lurik. Otot jantung mempunyai sifat mandiri, yang artinya kita tidak dapat sesukanya memerintah untuk berhenti berdetak atau melanjutkan detaknya. Untuk mendukung sistem kerjanya, otot jantung dilindungi oleh selaput yang disebut perikardium. Jantung juga dilindungi otot dada yang mengandung otot dan tulang yang cukup kuat tetapi lentur. Hal ini yang menyebabkan kita bisa bernapas dengan lega dan jantung berdetak dengan leluasa. Di dalam rongga dada terdapat jantung dan paru-paru yang memiliki hubungan erat. Jantung memberikan darah bagi paru-paru dan jantung membutuhkan oksigen segar dari aktivitas paru-paru. Ruangan jantung terdiri atas 4 ruang yaitu bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, dan serambi kanan. Antara ruang jantung kanan dan kiri dipisahkan oleh sekat yang kokoh. Sekat ini sangat berguna agar darah bersih atau darah yang mengandung oksigen di serambi kiri dan bilik kiri tidak tercampur dengan darah yang kotor atau darah yang kurang mengandung oksigen yang ada di serambi kanan dan bilik kanan. Darah bersih dari paru-paru dialirkan menuju serambi jantung kiri, yang selanjutnya akan dipompa menuju ke bilik kiri. Dari bilik kiri inilah darah akan dialirkan ke seluruhan tubuh. Setelah itu darah yang kurang mengandung oksigen atau darah kotor akan dikembalikan dari seluruh tubuh ke jantung. Serambi kanan berfungsi menampung darah kotor dari seluruh tubuh. Darah ini kemudian dipompa menuju ke bilik kanan. Bilik kanan memompa darah kotor menuju paru-paru untuk dibersihkan yaitu diberi kandungan oksigen yang tinggi sehingga menjadi darah bersih yang akan menuju ke serambi kiri jantung. Pada jantung ada pembuluh darah yang dinamakan arteri koroner yang berukuran tidak terlalu besar namun berperan untuk dilewati darah bersih untuk menuju keseluruhan otot jantung. Apabila arteri koroner ini terganggu maka darah tidak dapat mencapai otot-otot jantung sehingga otot jantung akan pucat dan mengalami kematian. Hal inilah yang dinamakan nyeri dada sebelah kiri yang hebat atau istilahnya serangan jantung. Serangan ini harus segera ditangani dokter sebelum terjadi kematian semua otot jantung yang bisa berakibat kematian seluruh tubuh. Jantung juga terhubung dengan sistem saraf yang tidak dapat kita perintah, disebut dengan saraf otonom. Walaupun tidak dapat kita kontrol tetapi kita dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Penelitian ilmiah modern menunjukkan bahwa apabila emosi kita meningkat, maka jantung kita tidak akan tenang sehingga berdetak kencang. Dada kita terasa tidak nyaman.